Jangan pernah anggap enteng suara, karena lewat suara kita bisa didengarkan dan kita bisa memaksa penguasa untuk menuruti apa kehendak rakyatnya. Jangan mau suara kita hanya dihargai 5 tahun sekali di bilik suara doang atau pada saat pilkada. Jangan mau suara kita hanya dianggap berharga 100-200 ribu atau dapat jilbab pada saat kampanye. Biasanya modusnya itu kan bagi-bagi kaos partai atau bagi-bagi jilbab untuk yang perempuan. Jangan mau kita hanya dikerdilkan sebatas fans yang bisa berbaris seperti itik. Hati-hati, sebentar lagi pemilu, suara kita akan diperebutkan dengan berbagai macam cara. Mari ingat pengalaman yang dulu. Untuk apa mati-matian membela 1 atau 2 ketika akhirnya berkumpul juga? Buat apa musuh-musuhan sampai seolah-olah dunia akan berhenti kalau ternyata yang kalah bergabung dengan yang menang atas nama demi bangsa? Jadi nggak usah terlalu baper dan nggak usah terlalu mati-matian membela tokoh idola. Karena sekali lagi, hitung-hitungan mereka terkadang bukan kita, hitung-hitungannya untung rugi, Pak. Untung rugi kalkulasi politik aja. Karenanya jangan mau dimanfaatkan hanya suara di 5 tahun sekali, tapi gunakan suara itu terutama di hari-hari ini. Ketika ancaman kita untuk bersuara mungkin saja akan dibatasi lewat rancangan kitab undang-undang hukum pidana di mana semua bisa kena. Terlalu berharga suara kita, dan saya selalu bilang ini, cuma itu yang kita punya, suara. Negara punya yang lain, negara punya kuasa, negara punya tentara, negara punya uang. Kita punya apa? Kita punya suara. Dan yang harus kita waspadai adalah ketika kita terlalu takut dan berusaha mengecilkan suara kita, padahal yang kita butuhkan justru teriakan-teriakan. Jadi ya, menjadi pemimpin, menjadi presiden itu bagus, niat mulia. Tapi perhatikan suara-suara orang yang juga tidak punya kuasa, tetapi kalau berkumpul bisa berdaya. Jadi mari rapatkan barisan. Mari rapatkan barisan dan jangan mau ditipu-tipu. Jangan mau dipergunakan hanya suaranya, tetapi ketika kita menuntut hak-hak kita yang paling dasar, sedasar kebebasan berekspresi dan berbicara, itu kita tidak didengarkan. Tetapi kakak mau menegaskan ini, adik-adik. Pergerakan jangan hanya sebatas kerumunan. Pergerakan terutama gerak mahasiswa jangan hanya sebatas kumpul-kumpul berkerumun. Ya, demonstrasi perlu dan harus terus dilakukan kalau memang strateginya seperti itu. Anak muda hari-hari ini adalah anak muda yang seharusnya pintar memilih dan memilah informasi, mana yang sampah, banyak sampah sekarang di dunia maya, dan mana yang fakta. Mana yang berita, mana yang opini, dan hati-hati mana yang propaganda. Dan kalau sudah yakin, sampaikan itu dengan lantang. Jangan mau ditakut-takuti polisi, suruh urus dulu tuh Verdi Sambo. Sepanjang kita tahu apa yang kita lakukan benar, kita tidak merugikan orang lain, jangan mau ditakut-takuti dengan pasal. Kita juga bisa belajar pasal-pasal, kita juga tahu apa hak-hak kita sebagai warga negara. Kalau tidak tahu, cari tahu. Jadi jangan mau gampang ditakut-takuti. Dengan cara itu, kita bisa berdaya dan kita bisa memberdayakan orang lain. Dan harusnya itu ultimate goal kita dalam hidup. Bukan hanya memperbaiki kualitas hidup kita sendiri, tapi bagaimana kita bisa memperbaiki kualitas hidup orang lain. Dan itu bisa dilakukan
tanpa jabatan formal, tanpa jadi presiden, tanpa jadi menteri, tanpa jadi anggota DPR, tanpa perlu pangkat yang tinggi. Kita bisa melakukan itu dalam tindakan kecil seharian sekalipun. Karena kuncinya sebetulnya peduli dan bersatu. Kutipan yang selalu saya tunjukkan ke setiap mahasiswa ketika Bung Hatta bilang seperti ini, peduli dan bersatu itu adalah kunci. Karena kalau tidak, Indonesia hanya seperti seuntaian gambar di peta.